karya-karyanya itu sangat-sangat lengkap. Kalau kita berbicara soal perjalanan hidup dari kecil sampai orang meninggal, itu perjalanan itu apa yang terjadi di sepanjang hidup kita banyak terekam dalam lagu-lagu Leo Christie itulah. Mas Leo tidak terkontaminasi dengan kekinian. Jadi ketika Mas Leo itu berjalan di Kalimantan misalnya, musik Kalimantan itu kan giring-giring apa ya kita dengar akan mewarnai syair-syair aneh dia. Jadi musiknya benar-benar dari rakyat, dari suasana kerakyatan dengan kehidupan kerakyatan yang dia rekam. Jadi memang kental sekali kerakyatan Leo karena konteks musik dan syair itu betul-betul padu. Leo ini dia tuh dengan musik barat, klasik, rock, dia sangat kenal, tapi dia tetap bangunan lagunya, bangunan karyanya itu tetap sangat Indonesia. Sangat Indonesia dan sangat Leo Christie. Sangat Leo, ya. Bukalah pintu yang ku ketuk, tapi tidak dengan air matamu. Hidup selalu berubah lewat pasang surut kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Saya Belajar Hidup dimanapun, kita ketemu kembali. Kali ini kita agak berbeda karena diawali dengan sebuah lagu dari tamu istimewa kita. Perkenalkan Mas Ote Abadi dan Mas Punto Kumoro. Keduanya dari Konser Rakyat Leo Christie. Konser Rakyat Leo Christie. Apa kabar Mas Ote, Mas kabar baik. Semuanya kabar baik. Nah, yang dinyanyikan tadi itu apa itu? Judulnya? Itu sebuah lagu Mas Leo Christie, ciptaan Leo Christie dari album ketiga. Judulnya Tepi Surabaya. Jadi mengangkat tentang fenomena Surabaya dalam konteks yang lebih luas, mungkin sebagai cermin kehidupan. Kira-kira. Dan kita kalau ngelihat bulan Agustus ini ya, Mas Kum dan Mas Ote, itu selalu seperti agenda rutin ya. Sejak Mas Leo masih ada gitu, jadi lagu-lagu ciptaannya yang bertema perjuangan, kritik sosial itu dinyanyikan terus-menerus. Sejak kapan tuh Mas Ote? Saya mengikuti konser Leo Christie itu sejak November 83 ketika Mas Leo main di daerah saya sebagai pembuka waktu. Di Palu ya? Di Palu, saya sebagai pembuka ya di situ ketertarikan Mas Leo sama saya diajak gabung. Sejak itulah saya gabung sama Leo Christie. Tetapi sebelumnya memang saya sudah tahu banyak tentang lagu konser Leo Christie dari awal, dari volume pertama sampai yang ke-6 pada saat itu. Jadi perkenalan itu justru bukan di Jakarta dan Surabaya ya. Bukan di Jakarta. Kalau kita ngelihat background Mas Leo lebih banyak di Surabaya di awalnya. Iya. Ya. Kebetulan aja konsernya di Palu waktu itu. Itu sekitar tahun berapa maksudnya? Tahun 83 dalam rangka 10 November Hari Pahlawan. Jadi sebuah organisasi pemuda di sana mengundang. Dan saya di situ sebagai musisi pendamping lah, grup pendamping konser pembuka. Panitia juga ya. Saya panitia juga waktu itu. Panitia. Bahkan panjang lah ceritanya. Oh itu harus lewat debat-debat panjang dulu. Mau datangkan God Bless, mau datangkan Pretty Sister, mau datangkan ini. Saya bertahan enggak Leo Christie. Karena memang saya pencinta berat Leo Christie. Akhirnya menang dalam forumnya. Kita datangkan Leo Konser Rakyat. Nah kalau untuk Mas Kum, perkenalan pertama dengan Leo Christie itu kapan ya? Agak lupa. Tapi saya itu penggemar. Mas Kum ini lebih tua dari saya, lebih jauh, lebih awal. Saya penggemar berat lah, tapi tidak berinteraksi dengan Leo-nya langsung karena saya lebih dekat dengan Nanil dan Mung. Yeah. Jadi itu mereka kan anggota awal di Konser Rakyat Leo Christie ya. Saya
sekitar 2 tahunan lah baru saya dekat dengan, ya lebih dekat dengan Mas Leo. Itu tahun 80-an ya. Jadi itu ceritanya saya dari Bali itu ada. Karena saya bekerja, saya pegawai ya. Mampir ke Sebuah BUMN. Saya pegawai BUMN. Pulang ada acara di Bali, pulang ke Surabaya, saya mampir karena akrab dengan Nanil dan Mung. Kebetulan sedang rekaman yang album ke-5 ya Teh. Waktu itu. Yang Ya. album kelima, Tambur Jalan itu album kelima. Album kelima. Saya mampir diajak, itu saya mulai kenal lebih dekat dengan Mas Leo. Dan ya, sejak itulah tahun 80 ke belakang Ote datang itu juga tahun 84 itu waktu Iya, masuk saya Jakarta 84. 84 sebelum ke Jakarta itu waktu itu saya sudah diserahin banyak tugas lah kira-kira sama. Ya, kalau sama Mas Kum ini sebetulnya manajer yang Mas Leo kan tidak suka manajemen resmi gitu. Tapi dalam implementasi itu ada manajer bayangan gitu. Itu Mas Kum Moro gitu. Saya ya ngurusi lah kira-kira gitu. Dan konser yang Bra-Bra itu di Maskum ya? Di tahun berapa? Kalau itu Sudah beda berapa? peran. Oh, beda peran. Jadi produser ceritanya saya dengan teman-teman. Tapi Mas Ote saya ikut di dua di kaki. sana? Iya. Yang di Bra-Bra Desember. Pokoknya Itu sejak tahun 84 tim itu pertama kita lihat. Sejak itu ke belakang ikut selalu. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang tema-tema sosial yang yang kuat gitu yang dinyanyikan atau diciptakan oleh Leo Christie, sekarang kita ngobrolin dulu. Leo Christie di mata Mas Ote itu pribadi seperti apa sih dia? Mungkin banyak yang Gen Z gitu kan belum tahu ya, meskipun mereka dengar lagunya tapi belum tahu tuh siapa. Saya secara pribadi dengan Mas Leo punya kedekatan yang menurut saya sangat spesial, khusus dibanding kedekatan saya dengan figur-figur yang lain ya. Mas Leo ini saya saking dekatnya, saya sering ribut, biasa sampai ribut tapi berbaikan. Begitulah yang namanya orang akrab. Diskusi, adu argumentasi terus menerus. Saya bisa 2 hari 2 malam nggak tidur sama sekali, makan di tempat diskusi. Jadi waktu awal-awal itu di Surabaya di Oktober Timur, alamatnya Mas Leo di Serambi Bhinneka Tunggal Ika namanya. Saya ketika tinggalkan Palu, saya pertama di situ dulu. Nah itu betul-betul Mas Leo itu teman diskusi tiap hari saya. Dan saya juga teman diskusi Mas Leo setiap hari. Ya mungkin yang paling banyak saya belajar dari Mas Leo mungkin gaya penulisan, bernyanyi, bermain itulah. Tapi saya ingin bicara soal pribadinya Mas Leo kan ya. Yeah. Mas Leo itu orangnya baik sekali, cerdas. Dia ayah yang baik, teman yang baik. Karena dia benar-benar dia sama kita itu kepada orang yang lebih muda, kepada dia itu sangat membimbing gitu. Tapi kadang menjengkelkan juga gitu karena ada sifat-sifat egonya yang terlalu luar biasa Mas Leo. Ya biasalah seniman itu egois banget itu. Jadi banyak hal yang saya pelajar dari Mas Leo, khususnya dalam hal penulisan syair. Ya, saya banyak belajar. Kalau saya melihat dan kembali ke karyanya lah. Jadi dari kepribadian dia melahirkan karya-karya yang luar biasa, menceritakan tentang kehidupan sosial, kehidupan rakyat, fenomena sehari-hari, bahkan sampai kehidupan menengah sampai tingkat atas itu tercatat, terekam dalam daya kreativitasnya Leo itu sampai ke lirik, sampai pada masalah ketuhanan. Itu banyak sekali. Jadi Mas Leo ini kalau menurut saya karya-karyanya itu sangat-sangat lengkap. Kalau kita berbicara soal perjalanan hidup dari kecil sampai orang meninggal, itu perjalanan itu apa yang terjadi di sepanjang hidup kita banyak terekam dalam lagu-lagu Leo Christie itulah. Jadi dia bisa memotret situasi sosial pada masanya gitu. Pada masanya, ya itu. Dan dia punya orangnya itu sangat pandangan ke depannya, dia punya gambaran punya visioner ya. Dia punya visi ke ke depannya juga luar biasa sampai
banyak hal-hal yang kalau menurut saya yang belakangan ini kita rasakan terjadi. Sebetulnya masalah yang sudah dibicarakan Leo. Diungkapkan jauh ya. sebelum. Jadi dalam diskusi-diskusi maupun dalam ciptaannya. Dalam karya juga. Dalam karyanya. Jadi dalam banyak karya-karya yang kita anggap loh ini kita sekarang ya, loh ini relevan dengan yang lagu yang 10 tahun yang lalu. Banyak kita ketemu yang seperti itu ya. Ya saya mengenal Leo kan belakangan di ujung-ujung sebelum Leo tiada gitu ya. Yang saya kenal sih nyentrik ya. Apa secara tampilan, secara pembawaan gitu. Nah, Mas Kom tidak umum dibandingkan misalkan artis atau penyanyi pada era-era itu gitu ya. Dia kan punya tampilan dan cara penyampaian yang agak unik gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Mas Kom gimana Mas Kom? Pribadinya seperti apa sih? Ya sebenarnya garis besar seperti yang diceritakan Ote itu ya. Dia akrab ramah dengan dengan kita ini ya. Tapi dia juga bisa bersikap yang sangat ekstrim dengan yang kita dalam banyak hal kita tahu alasannya ya. Tapi kenapa dia bersikap seperti itu ya. Tapi pada dasarnya dia bukan orang yang sulit didekati gitu. Tapi yang pasti sulit ngomong. Dengan orang yang yang belum akrab gitu, sulit ngomong. Tapi kalau udah kita bisa semalaman ngobrol, itu 2 hari, diskusi terus-terusan. Tinggal dia ke Jakarta kan biasa di rumah ya, di rumah tuh ya hampir selama itu nggak pernah tidur. Gantian ngobrol dengan saya, kakak saya, adik saya, teman-teman yang datang itu. Tapi begitu ketemu dengan orang yang belum klik, itu bisa bermenit-menit cuma senyum-senyum, nggak bisa ngobrol gitu, nggak nyambung. Bisa itu. Makanya dia sering dianggap susah digali, terutama wartawan-wartawan muda. Tapi kalau dia udah bisa masuk, itu bisa dekat sekali, kira-kira seperti itu. Saya tuh 2 tahun kenal dia, nggak pernah ngobrol. Begitu saya diseret, diajak ke studionya rekaman, banyak pekerjaan, hal-hal kecil yang diserahkan ke saya. Sampai saya dapat teguran dari kantor tuh, ini mau kerja lagi enggak? Udah saya tinggal. Karena saya sebenarnya liburannya sudah habis tuh, coba mampir ke situ. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak orang yang menganggap dia susah didekati. Sebenarnya enggak juga sih ya. Tergantung gitu. Butuh waktu Dan butuh sikap dia membaca sih. Leo tuh membaca kita ya. Jadi kalau hasil bacaannya bagus, dia dengan mudah masuk, kita dengan mudah juga masuk. Kalau hasil bacaannya dia kira-kira, wah ini kurang apa gitu. Biasanya kalau dia mendeteksi ada niat-niat, ditunggangi keinginan niat-niat tertentu gitu. Dan Mas Leo juga orangnya kuat bercanda juga. Biasa sama teman-teman kita. Di balik sikapnya yang sikapnya. Dalam tanda petik kaku tadi ya. Iya, terlihat dari gantung keakraban dengan dia. Orang-orang yang dekat dengan dia kuat sekali, bercandanya juga kuat. Gitu. Sangat kuat, kadang keterlaluan. Nah kalau untuk karya gitu ya, Mas Ote. Menurut Mas Ote apa yang paling kuat kalau menggambarkan kritik sosial atau beberapa gitu ya, mungkin maksudnya bisa kasih gambaran. Sebetulnya hampir seluruh lagu-lagu Leo itu adalah rekaman fenomena kehidupan. Dan dia itu yang saya pikir sulit dipunyai oleh musisi-musisi pencipta, termasuk saya ya. Itu cepat sekali merekam apa yang ada di sekeliling dia, terus menjadi lagu. Nah, menjadi lagu pun itu dia nggak sembarangan mengolah kata itu. Seakan-akan kata itu jadi kendaraan untuk sebuah melodi. Sebaliknya melodi itu jadi kendaraan untuk satu kata bagaimana. Jadi dia nggak sembarang seperti orang menciptakan lagu dinyanyikan lalu diiringi jadi lagu, enggak. Setiap kata itu harus punya jadi makna yang dalam
setelah lewat masuk dalam melodi-melodi Leo itu. Jadi melodi dan kata itu saling menunjang menuju satu kedalaman suasana. Itu yang luar biasa sekali Leo. Nah, yang uniknya Mas Leo tidak kontaminasi dengan kekinian. Jadi ketika Mas Leo itu berjalan di Kalimantan misalnya, musik Kalimantan itu kan giring-giring apa ya kita dengar. Nah ini yang justru yang akan mewarnai syair-syair aneh dia. Jadi musiknya benar-benar dari rakyat, dari suasana kerakyatan dengan kehidupan kerakyatan yang dia rekam. Jadi memang kental sekali kerakyatan Leo karena konteks musik dan syair itu betul-betul padu. Nah, karena bahasanya Leo ini terlalu dalam, terlalu tinggi, karena dia menulis dengan gaya sastra juga yang sangat tinggi. Iya betul. Sehingga dari saya pikir dari sisi ini mungkin sehingga Mas Leo tidak merayat ya. Ya tidak Kurang seperti penyanyi lain. Tidak seperti penyanyi lain karena dia nggak asal. Betul. Leo itu nggak membuat lagu yang orang bisa bikin joget bisa enggak. Tapi coba kalau seniman yang menilai Leo, ya kan? Ini mohon maaf ya. Kalau kita konser, yang datang nonton itu, ya, itu banyak seniman. Ya. Musisi bahkan musisi yang tenar di zaman itu datang jadi penonton kita. Ya, Mas Kum? Ya, gitu. Jadi tidak mengikutin pasar. Kalau saya lihat ya. Nah, itu dia tidak mengikuti pasar. Pada eranya kan beberapa penyanyi gitu kan mengikuti pasar supaya banyak didengar atau banyak kasetnya. Zaman dulu kaset itu kaset. banyak dibeli. Kalau Mas Leo tidak dengan alur itu gitu ya. Iya. Tidak memusuhi tapi juga tidak tertarik atau terjebak. Kalau ngobrol ya sering ini harusnya gini kayaknya dia ini, tapi nanti akhirnya kayaknya dia ini akan mengikuti pasar kalau ngobrol ya. Tapi nanti kalau udah jadi ya enggak jadinya enggak kayak bisa gitu. ngobrol sama di belakang bisa beda ya. Dia kedekatan sama tradisi luar biasa ya. Tapi jangan juga diartikan dia terus sangat kan banyak juga ya. Saya juga kenal beberapa teman saya yang sangat tradisi dengan musik. Tapi Leoning dia tuh dengan musik barat, klasik, rock dia sangat kenal dan dia dia dengan sangat menikmati di Korea terus dan bahkan mengambil ide-ide dari Mike Oldfield, Rolling Stone, banyak sekali yang tapi dia tetap bangunan lagunya, bangunan karyanya itu tetap sangat Indonesia. Sangat Indonesia dan sangat Leo Christie. Sangat ya. Dan itu jadi musik-musik yang dia dengar mulai itu semua jadi bahan yang baik untuk dia tapi tetap dia diletakkan di atas musik tradisi. Dia tetap base-nya selalu di pemikirannya di musik tradisi. Tapi pergaulannya dengan musik barat luar biasa. Pemahamannya terhadap itu juga nggak kurang-kurang ya. Oh iya. Kita bicara musisi-musisi dunia itu piringan hitam yang ditinggalkan di saya. Itu semua berkelas gitu dan itu yang jadi referensi banyak yang memperkaya hasanah musik dia. Untuk dia mengolah jadi dia itu yang disebut sangat visioner tadi ya karena dia tuh musik Indonesia nggak bisa dong cuma jadi kita merekam mengabadikan musik barat harus tumbuh gitu. Dia selalu pemikirannya bagaimana ini dia menjadi dasar tapi harus tumbuh gitu, harus jadi sesuatu yang berkembang, yang hidup, bukan sesuatu yang mati dilestarikan gitu, nggak seperti itu konsepnya dia ya. Dan nggak banyak diikutin ya. Pada eranya bahkan sampai sekarang ya. Banyak yang mau mengikuti tapi tidak ada yang sebar. Yang maksudnya bisa masuk benar dalam suasana musik Leo itu jarang yang bisa gitu karena memang banyak sekali pernik-perniknya, banyak liku-likunya, banyak. Betul. Itu tingkat kesulitan di memainkan lagu-lagunya Leo itu. Saya pikir itu lebih pada ini ya.
pretensi ya. Jadi Leo sendiri tidak, dia punya keinginan tapi lebih apa ya, didasari kejujurannya dia dalam ini kejujur dalam bermusik ya, dalam berkarya ya. Dibandingkan mungkin ada yang lain-lain yang melakukan pendekatan yang sama tapi dasarnya dia sudah punya apa ya, punya rencana, punya konsep apa yang akhirnya justru malah membelenggu sih ide-idenya dia itu. Kalau Leo enggak, dia benar-benar kalau udah jadi ya udah jadi kayak gitu. Kita bisa dapati jejak dari yang saya ceritakan tadi di banyak sekali lagunya dia. Dan sudah 13 album ya kalau nggak salah. Lebih kayaknya. 13 ya. Ya sekitar 13. Sekitar 13 album ya kalau lihat data-data. Nah Mas, kalau lihat dari kekinian gitu maksudnya. Itu kan tadi kita kalau udah ngobrol kritik sosial gitu ya. Itu apa yang dari sekian banyak itu apa yang masih relevan gitu ya. Kalau saya ngelihatnya sih apa yang Kiara Condong. Lewat Kiara Condong. Lewat Kiara Condong tuh saya sangat terkesan karena persoalan pendidikan itu yang dia potret kemudian dinyanyikan gitu. Ya. Bisa nggak Mas sedikit? Lewat Kiara Condong, kereta laju, panorama di sana memaksaku tersenyum. Bocah-bocah tak berbaju berlari-lari di sepanjang tepi. Di setiap detak roda yang kelima bergerombol bocah-bocah bermain gundu, kuda pelepah mengejar layang, lambaikan tangan. Bilakah mereka lambaikan buku dan pena di tangan? Dia ingin menggambarkan persoalan pendidikan dengan Keadilan sosial. situasi yang dia lihat di dalam perjalanan kereta itu ya. Jadi bilakah mereka melambaikan buku dan pena di tangan, kehidupan rakyat-rakyat yang ketika itu belum bisa menjangkau pendidikan, ya, belum terjangkau lah. Di Kemudian tahun 78 itu Kiara Condong tidak seperti Kiara Condong sekarang ya. Jadi kalau kita lewat dan satu lagi ada pesan luar biasa tersimpan Dari di lagu ini. Ya, di setiap detak roda yang kelima itu keadilan sosial. Sila yang kelima kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi 20 tahun kemudian menggambarkan Pancasila maksudnya. jadi dulu dia tersembunyi ya. Tapi di masa-masa akhir tahun 2000-an itu kalau menyemainkan lagu ini pas di itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat selalu disebut. Iya. Sila kelima itu disebut di dalam pementasannya. Di dalam pementasan. Tapi pementasan 30 tahun kemudian setelah lagi itu ya. Menyebutkan itu ya. Jadi simbol-simbol di dalam lagunya itu juga kuat ya. Kuat, sangat kuat. Dan kalau dari satu yang menarik ya kalau saya, jadi dia kan kita selalu menganggap kritik sosial. Dia sendiri kalau saya melihatnya dia tuh nggak apa ya, tidak ada keinginan atau menuangkan sebuah kritik, tapi lebih ini potret. Jadi dan selalu tersembunyi di situ optimisme. Sesusah apapun namanya selalu semua lagu-lagunya dengan optimis. Yang tapi bukan kami punya, tetap dia optimis. Ada kata-kata yang itu tentang apa itu Mas? Bukan kami. Salam dari Desa itu cerita tentang kehidupan di desa. Tentang kehidupan petani-petani garapan. Petani-petani. Dia tebu, tebu mulai kembang. Ya. Padi-padi udah bisa
lirik kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku, katakan padanya padi-padi mulai terus nanti ada tebu-tebu mulai kembang, ditutup dengan tapi bukan kami. Ya, itu juga sangat relevan sampai hari ini ya, Iya. persoalan Dan petani. Itu di bagian terakhir cerita kita tunggu ayo makan sama-sama. Jadi penuh dengan optimisme. Bukan kita punya nggak apa-apa lah. Kita hidup dengan seperti ini karena itu konsep dasar dari kalau yang saya tangkap konsep rakyat Leo Kristi. Sebenarnya itu karena seringkali Leo itu membungkus istilah konser itu untuk hal-hal yang dengan susah payah berupayakan tapi dapatnya cuma segitu. Ya udah. Inilah harus kita nikmati. Contohnya kita berusaha untuk mendapat yang lebih baik tapi bisanya naik kereta. Leo akan bilang ke teman, nggak bisa kita konser aja nih seperti biasa. Jadi istilah konser itu adalah sampai kepada konteks kehidupan bahwa kita lifestyle. Lifestyle-nya ya. Iya. Kita konser ya. Kita konser itu artinya kalau Leo ngomong kita konser artinya kita dalam kondisi yang sebenarnya kalau ukuran umum kurang nyaman. Iya. Tapi kita harus bisa menikmati itu. Konser. Kehidupan merakyat lah, kehidupan rakyat. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau lihat dari Itu bukan ceritanya, rakyat yang mengeluh, rakyat yang dari ceritanya kan Mas Leo juga pindah-pindah tempat gitu ya untuk mendapatkan ide dan gagasan itu tadi dari Palu, dari Palu, pernah Kalimantan. di Kalimantan ya. Iya. Jadi ke Palu itu benar ya, jadi dia tuh ke Palu itu ditanggap oleh Ote untuk bermain di sana. Show selesai show nggak pulang-pulang 6 bulan. Itu sering kejadian gitu. Iya. Oh iya sering ya kejadian. Gitu. Di Palu 6 bulan ya. 6 bulanan di Palu. Dari Palu nggak langsung pulang balik sini, kita ke Makassar dulu. Di Makassar juga lama. Kita di Makassar itu main di 6 tempat. 5 kabupaten sama di kota gitu. Jadi nggak salah kalau Leo Kristi juga disebut troubadournya Indonesia. Memang dia. Biarpun dia tidak suka. Tidak suka dengan kata itu. Yang menyematkan istilah troubadour itu kan Kompas waktu itu ya. Dan itu mungkin bagus, relevan. Tapi Leo karena troubadour itu setelah dia baca-baca itu orang yang berkeliling menangkap itu betul. Tapi kemudian di akhirnya dia bernyanyi menyampaikan itu kepada para bangsawan. Dan ditonton oleh para bangsawan sambil makan anggur, minum-minum udah menyanyi. Nah Leo sangat tidak suka dengan kesan seperti itu. Karena dia bahkan rakyat itu ya. Kadang-kadang saya melihat kalau kita ketemu dengan pihak-pihak orang-orang yang memperlakukan Leo seperti itu, seperti seorang troubadour, marah dia. Bentuk marahnya bisa minta yang aneh-aneh, pasang karbe gitu-gitu ya. Tapi kalau dengan yang tidak seperti saya, dengan teman-teman yang lain yang tahu gitu, main gratis juga nggak apa-apa gitu. Saya dikasih uang kadang-kadang dia punya uang, tapi dia semarah besar kalau ada orang yang mau melihat dia seperti itu tadi troubadour. Ditanggap, ini bagus sekali, terus para bangsawan nonton sambil. Mas Ote, dari Mas Ote nih, misalkan ada 3 lagu yang menggambarkan kondisi sosial yang menurut Mas Ote kuat nggak sampai sekarang gitu ya? Dari sekian ratus lagu ya. Sebetulnya banyak sekali, banget, tapi yang saya terkesannya salah satunya Tepi Surabaya itu Tepi Surabaya itu optimisme itu luar biasa di lagu itu juga. Ya kan? Kemudian Salam dari Desa ya. Kerakyatan ya. Tentang nelayan juga kayak Gula Galugu. Nah, itu yang paling populer, dianggap paling populer karena kemudian karena ada seperti Surabaya bernyanyi ya. Surabaya Itu Surabaya bernyanyi itu
juga keren itu apa? Sayang disayang oh Jakarta. Jadi dia melihat apa fenomena Jakarta dalam perspektif dia gitu. Itu sayang disayang oh Jakarta. Biro Mas Bintang Tani ya. Itu tentang apa? Biro Mas Bintang Tani itu lagu yang diciptakan ketika datang di konser di Palu sekian bulan di Sulawesi Tengah menciptakan lagu itu. Itu sebetulnya punya kritik sosial juga tentang apa? Di situ kan ada syairnya, beri aku Sri Ratu, beri aku Ibu Presiden, menan sejuk air. Ya. Jadi itu cerita tentang keteguhan, cerita tentang. Dan dibuka dengan satu pertanyaannya. Kesungguhankah yang merangkai kau? Itu di kata-kata awal. Ya. Di syair awal. Di syair awal. Kesungguhankah yang merangkai kau? Masa ke masa. Masa ke masa. Anggun biru emas. Bara unggun. Nah ini kan bahasa prismatis. Mas Leo ini luar biasa ini. Iya, Jadi menurut Mas Leo, panas yang tertinggi itu warnanya bukan merah, kuning gitu, tapi Biru. sudah biru. Kalau udah biru emas, biru keemasan, nah ini udah tingkat panasnya tinggi. ya, itu kesungguhan yang tertinggi ya, harusnya warnanya biru emas. Kalau Mas Kum, apa yang paling berkesan lagu-lagu Mas Leo? Susah ya. Susah karena menjadi bagian dari itu ya. Kalau disuruh milih sulit ya. Ya, tapi kalau saya lihat punya apa ya? Karena punya kekuatan masing-masing ya, seperti kayak Sayang Disayang Oh Jakarta, Motret, Bulan Bintang Matahari di puncak-puncak menara, bicara terus Panjang Ciliwung, cerita semakin halus si orang. Iya. Jadi sikap-sikap Putra putri semakin halus gitu, sayang. Orang-orang semakin lemah, semakin apa gitu. Hal-hal seperti itu, dan itu muncul di banyak lagu yang dalam itu, misalnya kayak dulu ada di album keempat ya, album Cinta tuh, Sikat Mawar itu cerita. Sikat Mawar Elisa. Itu sangat. Kemudian diulang di album yang lain ada itu cerita tentang pertemanan yang sangat kuat, kemudian hilang semua teman-teman yang sejalan itu satu persatu menghilang, dan itu ditambah dengan lebih religius lah lagu itu sebenarnya, selain dari perjuangannya yang dia ceritakan kira-kira gitu. Dan karya-karya Leo itu setiap saya lihat di konser rakyat Leo Christie, Mas Ote beberapa kali, dengan Mas Kum saya pernah ikut beberapa kali juga, para penontonnya itu bisa bernyanyi bersama gitu ya. Ya. Artinya kalau kita lihat, iya, dan semua lagunya hafal. Ya. Sebegitu sulit kata-kata dan nadanya gitu ya. Jadi satu hal yang luar biasa juga dari Leo Christie ini, fans clubnya itu ya, itu solid banget, itu kuat, kuat. Jadi mereka itu bahkan ya tahun-tahun kemarin ini bikin konser di Jogja, kumpul di Jogja, bikin konser di Bandung, kumpul di Bandung, sampai pernah ke Belitung ya. Nah, Belitung ke Sanggata, ya, kemana aja ya? Sanggata dulu, Iya, ke Sanggata, di Kalimantan. Utara ya gitu. Jadi saking kuat itunya. Dan mereka ini orang yang memang betul-betul menghayati banget lagu-lagu konser Leo Christie ini. Hafal. Jadi di mana kita bermain di Elkers komunitas. Elkers itu Elkers, yang panjinya Elkers lah. Ya. Leo Christie Lovers. Oh, Elkers itu Leo Christie Lovers. Luar biasa mereka. Dan satu harapan saya juga ya buat Elkers ya. Saya sangat berharap, karena mengharap dari musisi-musisi muda, angkatan-angkatan muda, pencinta-pencinta musik nasional untuk mengangkat
menghidupkan Leo Christie. Saya belum melihat itu ada gitu. Yang saya harapkan betul-betul bisa mengangkat, mempertahankan atau memainkan lah ya lagu-lagu Leo Christie itu. Harapan saya itu ada di Elkers. Ya. Mereka tahu semua lagu-lagu Leo Christie, bisa memainkan semua, bisa menyanyikan semua. Jadi mereka inilah harapan untuk menghidupkan konser rakyat Leo Christie ini. Sementara kita dari Leo Christie-nya, dari konsernya ya, konser rakyat Leo Christie. Konser rakyatnya itu sudah tinggal beberapa orang. Mas Leo-nya sendiri sudah meninggal ya. Mas Mung sudah meninggal ya. Nanil, Cok Bagus, Komeng semua sudah nggak ada ya. Laki-laki ya udah tinggal saya sendiri bahkan. Ya. Oh ada itu ya. Lili. Tapi Lili bergabung tahun 2000. Termasuk belakangan ya. Ya 2010. Iya. Jadi memang untuk survive konser rakyat Leo Christie ini memang sangat berat saat ini. Ya. Kecuali memang ada upaya dari pihak-pihak tertentu menghidupkan. Karena bagaimanapun perjalanan musik Indonesia ini Leo Christie adalah bagian penting. Satu pilar kuat dari begitu panjangnya sejarah musik Indonesia ini. Konser rakyat Leo Christie itu pilar penting bahkan kalau menurut saya. Terjadi di zaman itu ya. Terjadi sebuah teguran mungkin atau apa. Ini loh bahwa ini adalah musik. Satu teguran dari seorang pemusik Indonesia terhadap gejala musik pada waktu itu, ya Leo Christie. Tiba-tiba dia muncul dan ketika itu Leo Christie itu sangat booming waktu dia pertama tampil itu. Wah, yang namanya seniman-seniman Indonesia itu pasti menengok. Siapa ini? Luar biasa ini. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya. Itu. Ya, itu adalah Leo Christie. Nah, itu tertelan zaman. Begitu era ini berubah sampai kekinian sampai hari ini, konser itu semakin hilang. Karena apa? Satu hal juga ya. Peralatan dari Leo Christie ini kita lebih full akustik. Ya. Sementara musik ini sangat linear sama peralatan ya, sangat ya jalan ini dengan peralatan. Jadi sangat musik dipengaruhi oleh peralatan, industri peralatan juga sangat gitu. Sangat bergandengan sama musik ini. Jadi alat-alat kita yang ketinggalan lah katakan. Kita kan main gitar, harmonika, suling. Kalaupun ada piano atau backstring sedikit lah gitu. Kira-kira seperti itu. Biola. Oke. Kita udah banyak tadi bicara tentang Leo Christie dan karyanya. Tapi satu hal yang belum kita singgung sebetulnya. Mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin Mas Kom bisa ceritakan. Leo Christie kan bukan nama aslinya ya Mas? Bukan. Iya. Bukan. Leo? Namanya Leo Imam Soekarno. Leo Imam Soekarno. Kemudian menjadi Leo Christie? Itu nama grup semula. Konser rakyat waktu dia rekaman dia yang pertama ya. Dia beri nama grupnya Konser Leo Christie. Nama Leo Christie sendiri dengan ejaan yang berbeda itu pernah dipakai untuk duet bersama Titi penyanyi. Jadi Leo dan Christie tapi CH nggak pakai K. CH Leo dan Christie ini duet yang lumayan lama 2 tahun lah. Yeah. Kemudian waktu dia membuat grup diberi nama Konser Rakyat Leo Christie dengan K. Itulah yang di ini. Oke. Jadi ya gitu. Oke. Terus satu ini ya kan kita bicara karya. Jadi karya selain dia lukis, lagu tentu di dalamnya ada lirik. Ya. Dia pemain film biar ya tercatat lah. Tapi ya biasa-biasa aja kalau sebagai aktor. Sebagai Bung Tomo ya. Ya. Film yang sebenarnya patut dicatat juga karyanya dia adalah menciptakan orang-orang yang dengan pemikiran banyak. Kalau Ate ketemu dia udah pemain udah ini ya, tapi pengaruhnya besar. Tapi dia juga punya orang-orang yang benar-benar ya jadi seperti pemikirannya Leo dan
adalah banyak anak-anak Tapi seperti itu. Saya ya. sendiri itu sangat terpengaruh sama Ya. Leo Christie. Tapi Khususnya, kalau Ote nggak bisa dibilang karya Leo Christie, tapi ada yang benar-benar. Ya saya Tapi kenal beberapa orang lah. apa ya? Salah satunya Jati misalnya. Jati itu kan Jati, sangat Jati sangat- Nurani. Jati itu dari sangat tuh benar-benar bersama Leo dan dia pemikirannya ya kayak pemikirannya Leo. Kira-kira gitu. Dan itu ada beberapa orang. Iya. Jadi memberi Sayangnya masukan tidak juga seperti ya. yang diinginkan Karya-karya. Ote. Jadi bisa ada Leo Christie baru dan yang lebih muda gitu. Iya. Tapi dia sebenarnya ya itulah karyanya. Kalau bisa dibilang bagian dari karya. Menerjemahkan Leo Christie dia. Ya. Oke, kita nggak ada selesainya kalau bicara Leo Christie. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Ote, terima Sama-sama. kasih Mas Kum. Yang dapat kita pelajari hari ini adalah tentu saja berkarya yang tidak berkesudahan. Ya. Bahkan meninggalkan karya yang terus diingat oleh siapapun itu menjadi hal yang sangat tinggi nilainya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salam Saya Belajar Hidup. Mas Ote mau satu lagu Oh ya. terakhir? Mungkin nyanyian Merdeka sepintas atau apa? Terserah Mas Ote. Ini aja ya. Seperti satu meriam kan meledak, 1000 bedil adakah berarti? Kalau laras-laras sudah berbalik, apalagi kau tunggu saudara? Ayo nyalakan api hatimu, 1000 letupan pecah suara. Sambut dengan satu kata, merdeka. Merah putih mawar melati, merah putih para hati, merah putih mawar melati, merah putih setiap hati. Bunga-bunga berguguran di sana, di bawah panji tanah airku, tanah merdeka. Bunga-bunga berguguran di sana, di bawah panji tanah airku, tanah merdeka. Boleh pakai tepuk tangan. Terima kasih Mas Ote, Mas Kum.